Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Amin azabika nastajir. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Alhamdulillah, kembali setiap pagi kita membaca alhamdulillah di rumah Allah. Setelah kita menunaikan salat fardu berjamaah yang merupakan kefarduan, ya. Ramai ulama yang mengatakan sholat fardu ini wajib. Ramai ulama yang mengatakan sholat fardu ini wajib. Ada yang juga tidak mewajibkan. Kita ambil yang wajibnya. Jangan ambil yang mewajibkan. Karena alasannya banyak. Terutama dari amalan Nabi, tak pernah tinggal sholat berjamaah. Orang yang tak datang sholat berjamaah dipanggil namanya. Karena itu satu penyakit. Kalau merebak nanti macam penyakit, macam COVID-19. Kalau merebak, tahulah kita apa akibatnya, ya. Salawat diiringi salam ke atas Rasulullah SAW. Kemarin pagi kita bersama surah Yasin sedikit. Kita ambil ayat 5. Tanzilal Azizir Rahim. Hari ini kita sambung sedikit. Besok insya Allah tentang hijrah, ya. Kalau panjang umur besok kita tentang hijrah. Baiklah. Dalam surah Yasin ini, dalam surah-surah Quran, malah dalam Al-Fatihah, manusia ada berapa kelompok. Di awal surah Yasin, manusia 2 kelompok. Supaya kita tahu kita di kelompok yang mana. Dalam Fatihah manusia 3 kelompok. Kita di kelompok yang mana? Fatihah saja, ya. Fatihah saja manusia diberikan 3 kelompok, 3 kategori. Kategori pertama yang diincar, yang dicari. Alladzina an'amta 'alaihim. Kategori yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim. Yang ketiga, waladhdallin. Yang pertama ini 4 pula pecahannya, pembagiannya. Minan nabiyina wasiddiqin wasyuhada wasalihin. An-nabiyuna wasiddiqun wasyuhada wasalihun. Kita sudah pernah bicarakan ini, tapi sekarang kita akan sorot 2 pembagian manusia di surah Yasin. Yang pertama, orang yang tidak mau mendengar, tidak mau belajar. Diperingatkan lari. Yang kedua, orang yang mau belajar. Kita ambil dari ayat 10. Wasawa'un alaihim. Sama saja ke atas mereka. A'anzartahum. Dikasih dia peringatan. Amlam tunzirhum. Tidak dikasih. Sama saja. Mendengar tak mendengar sama saja. Hum la yu'minun. Mereka tidak akan percaya. Kata orang kita, ada manusia itu dikasih peringatan atau tidak, sama saja. Kata orang kita, bagaikan air jatuh ke daun keladi. Tidak ada kesannya. Baru ayat berikutnya, ayat 11. Orang yang mencari kebenaran, mencari kesuksesan, mencari kebahagiaan. Tidak mau gagal. Yang tadi itu gagal. Ayat 10 itu cerita orang gagal. Ayat 11 cerita manusia yang sukses. Apa sifatnya? Tengok di sini. Innama tunziru man ittaba'an dzikra. Yang mau engkau kasih peringatan. Nah, Quran ini peringatan, Pak, ya. Quran ini peringatan. Bila ayat Quran disampaikan, kita menyampaikan peringatan. Fatihah itu peringatan. Surah-surah Al-Quran itu peringatan. Dalam bahasa Arabnya, al-dzikr. Zal,
tafra, zikr. Itu yang jadi zikir dalam bahasa kita. Zikir dalam bahasa Quran banyak maksudnya. Termasuk zikir dalam bahasa kita. Mengingati Allah. Termasuk juga peringatan. Karena bila kita mengingat Allah, kita memperingatkan diri kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu peringatan. Masuk enggak di hati waktu kita bertasbih? Subhanallah, subhanallah. Faham tak subhanallah? Faham tak alhamdulillah? Faham tak Allahu Akbar? Faham tak la ilaha illallah? La ilaha illallah saja tidak difahami. Macam mana nak hidup, Pak? Macam mana mau hidup? Maka sahabat Nabi zaman dulu sering berlaku bila ketemu satu sama lain, mereka akan mengatakan apa? Ta'al bina nu'minu billahi sa'at. Ayo kita membangun iman sesaat. Maka mereka akan berzikir, mereka membaca Quran, baca hadis, baca kata hikmah. Ta'al bina nu'minu billahi sa'at. Mari kita membangun iman kita sejenak. Ada budaya itu dalam kalangan mereka. Jumpa satu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ta'al bina nu'minu billahi sa'at. Ayo kita beriman kepada Allah sesaat. Menyemak, mengevaluasi, mengintrospeksi iman kita. Subhanallah, faham tak? Allahu Akbar, faham tak Allahu Akbar itu? Kemarin kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Faham tak Rahman? Faham tak Rahim? Kalau tak faham, kapan lagi pahamnya? Kapan lagi paham subhanallah? Kapan lagi paham alhamdulillah? Subhanallah bihamdi. Nah, yang mau diberi peringatan, yang menerima kebenaran, manittaba'al dzikra. Satu sifatnya, Pak. Yang mau mengikuti Al-Quran. Ada Quran di hatinya. Dibacanya Al-Quran. Difikirkannya Quran. Kalau Quran tidak dibaca, tidak difikirkan, berarti hatinya diisi oleh yang lain. Tidak akan masuk ke Al-Quran. Ibarat gelas, perlu diisi zat cair namanya Al-Quran. Tapi kalau terisi dengan yang lain, Quran tidak masuk lagi. Hati kita kalau sudah diisi dengan nomor satu, duit, duit, duit. Rupiah, rupiah. Ringgit, ringgit, dolar, dolar. Itu di hatinya. 7 bukit 9 pulau dicarinya tuh. Kata orang Minang, 7 bukit 9 pulau katanya. Mendaki bukit dicarinya demi rupiah, demi ringgit. Tapi rumah Allah yang dekat tidak dicarinya. Di situ tidak ada rupiah nampak sama dia. Padahal datang ke rumah Allah tuh lebih dari rupiah. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat sebelum subuh saja lebih dari dunia dan segala isinya. Tapi tidak nampak sama dia. Kenapa? Yang nampaknya, yang bisa dipegangnya, bisa dilihatnya. Al-mahsusat, yang konkret, yang jelas. Padahal sifat pertama orang beriman, muttaqin dalam Quran, dan sering disebut dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada ghaib. Tahu dia sebelum subuh itu Allah membangunkannya untuk tahajud. Bangun dia tahajud, Pak. Lewat tengah malam, ataupun sepertiga malam terakhir, Allah membangunkan setiap hambanya supaya menghadap Allah. Sama dengan seruan azan di menara-menara masjid. Ini Allah langsung himbau, memanggil. Bangunlah, katanya. Berdoalah. Mintalah tobat. Mintalah penerimaan tobat. Subhanallah. Innama tunziru, yang akan engkau beri inzar, peringatan. Quran ini peringatan, Pak ya. Nabi itu pemberi peringatan, munzir. Nabi itu nazir, pemberi peringatan. Nabi itu juga munzir. Di sisi lain Nabi itu mubasyir, pemberi berita gembira.
Munzir pemberi berita duka, berita yang menakutkan. Ada munzir memberi peringatan yang menakutkan. Pernah Nabi ingin membakar orang yang tak datang sholat berjamaah, membakar rumahnya, tapi tak jadi dibakar. Pernah sering kita dengar Pak ya, ada tunanetra jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini buta, takut ambil jalan malam. Banyak di jalan kadang-kadang tak ular, tak kalajengking. Saya ini buta, gelap lagi. Bisakah saya sholat di rumah? Mula-mula kata Nabi mendengar argumennya, mendengarkan alasannya, biarlah katanya. Tapi belum jauh lagi dipanggilnya, tunggu. Kau dengar tak azan? Dengar katanya. Oh, tidak boleh sembahyang di rumah. Tidak boleh sembahyang di rumah. Wajib, datanglah. Buta, tunanetra. Ini namanya inzar, warning. Macam mana dengan rumah sekian langkah saja dari masjid? Jalannya mulus, ram, beraspal. Kendaraan ada, kaki sehat. Ingat-ingatlah tuh hadis Nabi itu. Itu namanya inzar, pemberi warning. Innama tunzir, yang akan engkau beri warning, manit taba'an zikra. Mau mengikuti Al-Quran. Kalau Quran tidak ada dalam agenda hariannya, tidak usah cerita lah Pak. Berarti orang itu sudah error. La ilaha illallah. Tidak ada Quran di hatinya, error. Quran yang tidak dibaca di rumah, penghuninya error. La ilaha illallah. Wa khasyar rahman, sifatnya kedua. Takut kepada Rahman. Tadi pertama mau Al-Quran, yang kedua takut kepada Allah. Dua itu saja sifatnya. Ada rasa takut dan ada cinta Al-Quran. Apa hasilnya? Tengok hasilnya. Fabashshirhu bimaghfiratin, dosanya akan diampuni Allah. Walaupun dia tak minta, automatically cinta Al-Quran, baca Quran, takut kepada Allah, Allah anda akan mengira dosa bapak lagi. Tapi kalau bapak bersifat astagfirullahaladzim, Quran tak dipegang, yang dipegang yang lain-lain yang dipegang. La ilaha illallah. Kemudian tak takut kepada Allah. Dilihat benda yang Allah marah, masih dilihat lagi. Ya ilaha illallah. Astagfirullahaladzimnya. Tidak didengar, sifatnya itu Pak. Tapi kalau Bapak ikut Al-Quran, baca Quran, takut kepada Allah, otomatis dosa Bapak akan diampuni. Satu, yang kedua, wa ajrin karim, jannah menunggu Bapak. Surga menunggu. Dua syaratnya, dua resultnya. Dua syaratnya, dua hasilnya. Ini ayat 11. Anda mau mendengar Quran dibaca? Kita bilang tadi, error. Yang tak mau belajar Quran, error. Yang tidak mendalami Al-Quran, itu error. Ada dulu sahabat baik meninggal dunia, orang Malaysia masih hidup ya. Sering disebut Pak ya. Meninggal istrinya. Datanglah kawan bertaksiah. Ada seorang ustadz itu coba mengusik bapak ini. Encik katanya. Dia datuk. Datuk. Tak menangis ke istri datuk meninggal. Tak sedih ke? Istri saya itu ahlul jannah. Untuk apa saya sedih? Untuk apa saya menangis? Istri saya itu ahlul jannah. Dari satu sudut, satu sisi saya memang sedih lah kehilangan istri. Tapi dari sisi lain saya happy.
Karena istri itu ahlul jannah. Gimana Encik tahu? Pagi Quran, sore Quran, pagi Quran, sore Quran. Subhanallah. Ada kawan menulis di WA, orang dulu memegang Al-Quran seperti anak-anak sekarang memegang handphone, katanya. Orang dulu membaca Quran, memegang Quran seperti anak-anak sekarang memegang handphone. Subhanallah. Ada cerita anak, ini dalam sekian tahun yang lalu ceritanya nih Pak ya. Anak ini masih sekolah rendah SD. Malaysia sekolah rendah. Di sini SD. Kelas 3. Pulanglah dia sekolah tengah hari. Sampai di rumah dia buat kerja rumah, PR, homework. Dia buat homework. Setelah buat homework, ya, bentangkan sejadahnya. Setelah bentangkan sejadah, baca Quran. Baca Quran. Datang ayahnya. Nak, istirahatlah dulu nak. Kamu baru pulang sekolah, sudah bikin homework. Sekarang mengaji. Capek juga tuh. Penat juga tuh. Istirahatlah dulu. Apa jawabannya? Quran temanku. Temanku Allah. Temanku Al-Quran, temanku Allah. Anak kelas 3 SD sudah merasa berteman dengan Al-Quran. Berteman dengan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau belum lagi mau pegang Quran, belum ada Quran dalam keseharian kita, minta ya Allah, aku ini kurang ini ya Allah. Quran saja aku tak pegang lagi ya Allah. Quran aku tak baca. Istriku kubiarkan tak baca Quran. Anak-anakku terbiar ya Allah. Ini tanggung jawabku semuanya ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Nah, jadi perhatikan nanti ayat 11. 2 syarat supaya dosa diampuni, 2 syarat supaya masuk jannah. Syarat pertama mengikuti Al-Quran, syarat kedua takut kepada Allah. Kemarin kita sudah bicarakan dari mana datangnya takut? Dari ma'rifah, dari ilmu. Tak ada ilmu macam mana nak takut? Nak tahu macam mana nak takut? Kalau dia sudah tahu, dia akan takut, dia akan cinta. Takut itu pasangannya cinta. Al-khawf, al-khasyah, pasangannya al-mahabbah. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul mahabbah, ahlul khasyah. Jazakumullah khairah. Inni uzukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.